Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Kasih Tuhan sangat melimpah dalam hidup kita ya. Baik, mari kita satukan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami. Dan malam ini kami siap kembali Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dan urapi kami. Bapa suci, kuduskan, murnikan setiap tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bilang dia akan datang saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Kita percaya kepada Tuhan yang selalu janjinya Dia genapi, yang selalu Dia berikan kekuatan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Ku rindukan
Biar hati kami ini yang selalu bersyukur, selalu memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kudus hadiratmu
Urapi setiap kami Tuhan, berkati kami Tuhan, selidiki selalu setiap hati kami. Untuk Kau suci, kuduskan, murnikan, dan Kau perbaharui selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita selalu dalam-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita akan bersuka cita bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita menjadi umat pilihannya yang Tuhan jadikan pemenang. Mari kita sukacita buat Tuhan. Oh
karena kita lebih dari permohonan. Amin. Silakan Kak. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan ya, karena dengan Tuhan ya dahsyat ajaib ya. Amin. Amin. Haleluya. Kita nggak akan pernah ragu akan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan dahsyat. Amin. Haleluya. Here we go. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan bersalah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Banyak-banyak tepuk tangan untuk Tuhan. Pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Dan percaya untuk langkahku. Kita ke dalam, kita katakan, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jalan Tuhan yang luar biasa, adalah Yesus yang perkasa. Kita tak perlu ragu akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Here we go. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Luar biasa Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Biasa sorak-sorai kita semua ini berasa menghadirat Tuhan ya. Amin. Baik. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian sharing firman Tuhan. Haleluya. Apapun masalah kita, keadaan kita, kondisi kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk masuk hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. perisaiku saat
Ya, shalom, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang ada Sehat, di luar rumah, biasa. dimanapun berada. Saya percaya hari ini adalah hari terbaik untuk kita bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Saya mungkin bukan pertama kali ya, ini sudah pertemuan kesekian kita, tapi boleh perkenalkan diri. Nama saya Nando. Halo. Fernando Zakaria Manalu. Nah, saya orang dari utara. Tapi bukan kutub utara ya Bapak Ibu. Malam hari ini tema sah untuk worship malam hari ini adalah menang atas masalah. Tema ini ditentukan sebenarnya atas kebutuhan kita masing-masing ya, Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita semua pasti adalah orang-orang yang rindu dan siap diberkati lewat setiap masalah yang terjadi. Yang setuju katakan amin. 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 Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Itulah firman Tuhan. Jadi malam hari ini saya senang banget bisa bawakan tema ini, karena sekalian saya juga bisa sharing pengalaman pribadi. Bapak Ibu, siapa sih di sini yang nggak pernah ngalamin namanya masalah? Yang bisa atau yang ada dari lahir tidak punya masalah, boleh acungkan tangannya. Saya rasa nggak ada ya. Setiap kita manusia sejak lahir aja udah punya masalah. Sejak kita lahir, sejak kita dilahirkan ke dunia ini, kita menangis, itu punya masalah. Entah itu mau makan, entah itu mau pup, entah itu mau pipis. Ada masalah yang sedang dia ingin ungkapkan. Tapi sebagai orang tua, kita pasti tahu apa sih permasalahan anak ini dengan kode-kode yang sudah terbiasa kita dengarkan. Dari tangisannya, dari suaranya. Demikian juga Tuhan. Bapak Ibu, kita tuh anak-anaknya. Kita tuh umat pilihannya. Kita tuh orang-orang yang disayangi sama Tuhan. Dan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan karena itu, Tuhan berkata, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu semuanya baik. Dan pasti mendatangkan damai sejahtera. Dan malam hari ini aku mau sharing tentang menang atas masalah. Ada rahasia yang membuat kita tuh bisa menang atas pencobaan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi dia, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar percaya doang. Kan banyak orang bilang hanya percaya saja benar, hanya percaya saja kepada Yesus maka akan selamat. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan juga mencari orang-orang yang mengasihinya. Sekali lagi, ada hal yang harus kita pelajari malam hari ini tentang menang atas masalah. Setiap kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang berbeda, dengan level-level yang berbeda. Semakin tinggi tahap kita, pengenalan kita akan Tuhan, maka semakin besar juga pencobaan. Jadi jangan salah menganggap anak Tuhan gak akan mungkin dapat pencobaan, anak Tuhan gak akan mungkin diuji, anak Tuhan hidupnya baik-baik aja. No Bapak Ibu, no. Anak Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, ketahuilah Tuhan punya rancangan terbaik untukmu. Tuhan akan membentuk, sama seperti bejana yang dibentuk, akan dibentuk sedemikian rupa, sedemikian baiknya untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Di sini siapa sih yang pernah melihat proses pembangunan sebuah gedung gitu? Atau mungkin perakitan kayu dah misalnya. Paku yang dipukul dalam kayu pasti paku yang terbaik, betul? Kalau pakunya aja meleot, saat dipukul meleot, kira-kira sebagai tukang atau sebagai penjunan atau sebagai pembuat, kira-kira
pakunya yang melewat ini kita buang atau kita ganti dengan yang baru? Sebisa mungkin pasti kita cari ganti yang baru, kecuali nggak ada lagi gantinya, udah kita benerin lagi, kita luruskan lagi sebagai tukang. Ketok lagi. Semakin bisa diketok, semakin dalam akan semakin tertanam. Demikian juga hidup kita di mata Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kitanya aja nggak bisa tahan uji, ya sorry itu saya, Tuhan bisa cari orang lain. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani artinya peirasmos, merujuk kepada penganiayaan atau kesulitan yang datang dari luar diri kita. Jadi pencobaan atau ujian yang datang dari luar diri kita. Kalau yang dari dalam diri kita, kita harusnya tahu lah. Kita bisa bedain mana sih pencobaan yang kita buat sendiri, mana sih pencobaan yang datangnya dari Tuhan. Yang kalau kita buat sendiri ya, contoh sebagai anak Tuhan, kadang ada kesempatan untuk melihat handphone geletak di mana-mana, ya kita ambil. Itu kan pencobaan untuk diri kita sendiri, yang kita buat sendiri. Kita mencuri. Ketahuilah itu salah di mata Tuhan. Dan kita belajar untuk tidak melakukan hal itu. Jangan sampai kita udah mencuri, terus kita kena hukuman, kita ketahuan, kita salahin Tuhan. Ya Tuhan, kok saya ketangkep? Saya kan udah melayani Tuhan, saya cuma ngambil HP doang aja sampai saya di penjara. Iya, namanya kesalahan tetap kesalahan, Bapak Ibu. Dan orang yang bersalah harus dihukum. Setuju ya? Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus belajar untuk tahan uji. Tahan atas setiap ujian dan pencobaan. Datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau iblis. Dalam dunia ini, tentu pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Gak akan mungkin terpisahkan. Kita setiap hari pasti akan mengalami pencobaan. Setiap hari. Bangun tidur, entah itu baik-baik saja, setelah berangkat ada aja di jalan disenggol orang, atau di jalan dimarahin orang gak salah apa-apa. Setelah sampai di kantor, kerjaan udah beres dianggap belum selesai. Pasti ada aja deh hal-hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita supaya kita tuh lebih kuat, lebih semangat, dan lebih percaya akan kehendak Dia. Kalau kita berpegang teguh dalam iman dan pengharapan akan Tuhan, maka Tuhan akan bermegang atas masalah kita, teman Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, menjadi kerinduan Bapa supaya kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang kita alami. Sebagaimana Yesus juga menang atas pencobaan di padang gurun. Itu ada dalam Matius 4. Pencobaan tidak kenal status sosial. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu biasa-biasa aja, ada aja pencobaannya. Ya tergantung dari level pengenalan kita, level kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang gak mengenal Tuhan dicobain gak? Dicobain. Semua orang pasti akan mengalami pencobaan, tapi berbeda-beda. Jangan sampai kita datang ke teman, lu begini gak, kita malah ngadu kesusahan, kita malah ngadu pencobaan. Yang enggak. Ada orang yang mampu menghadapi pencobaan di level A, ada orang yang mampu menghadapi pencobaan di level B. Kalau kita udah biasa di level B, saat kita dengar pencobaan level A, ya kita udah biasa aja. Tapi kalau yang level A diceritain level B atau yang lebih sulit, dia akan bingung karena dia aja belum bisa berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita harus tahu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menang atas pencobaan yang datang dengan izinnya Tuhan atas hidup kita. Nah itulah yang harus kita ketahui sekarang. Rahasianya ada 3. Yang pertama adalah hadapi setiap pencobaan dengan sukacita. Siapa di sini yang kalau dicobain, diuji atau sedang dalam masalah, hidupnya marah-marah mulu? Ada aja pasti. Saya juga punya teman seperti itu, yang ada masalah sedikit, emosinya meluap. Orang yang emosionalnya tinggi itu biasanya ngambil keputusan selalu salah, gak pernah benar. Makanya baiknya adalah kalau kita punya masalah, kita dapat sesuatu yang tidak berkenan bagi diri kita, kita tanyakan dulu sama Tuhan. Tuhan, ini tuh apa gitu? Kok ke saya? Atau memang ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan, saya kerjakan? Tanyakan itu sama Tuhan. Kalau kitanya aja jarang berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu itu ujian dari Tuhan atau bukan? Bapak Ibu, ketahuilah, kalau kita mau menang atas masalah, hadapi setiap pencobaan dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, benar.
Orang yang sakit aja kalau dibesuk, sukacitanya aja bisa membuat dia lebih bersemangat untuk hidup, lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas dan menghelakan kata-kata yang buruk. Jadi kamu sebentar lagi, oh enggak juga sih, kan hidup di tangan Tuhan. Kalau kita didatengin dengan teman-teman saat kita sakit, hati kita pasti akan terus bersemangat untuk bertahan. Itulah sebabnya pentingnya sukacita dalam hidup kita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami pencobaan pasti dengan susah hati, sukar rasanya untuk bahagia dan sukacita. Tapi ini justru ketika kita menghadapi masalah dengan sukacita, hal ini merupakan kekuatan yang akan membuat kita lebih kuat menghadapi pencobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus, sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi kita harus buat dan kita harus menghadapi pencobaan itu dengan sukacita. Orang yang hidupnya bersukacita bukan orang yang lepas dari masalah, enggak. Tapi dia terus bersyukur, dia terus menyatakan bahwa ada kuasa Tuhan loh di balik setiap masalah yang terjadi. Yang kedua, bertahan ketika pencobaan datang. Saat badai datang, kita harus bertahan. Kita harus katakan, saya kuat, saya mampu, saya bisa, saya punya Tuhan. Udah, gitu aja terus. Kalau kita hanya semakin melemah, iblis malah akan semakin senang, akan semakin mengintimidasi hati kita, pikiran kita, malah akan membuat pikiran kita semakin ngaco, semakin ngawur kalau kata orang-orang sekarang tuh. Udah, tinggalin Tuhan aja, buat apa ikut Tuhan, buat apa melayani, hidup saya begini-begini aja, buat apa lagi saya nyanyi, buat apa lagi saya main musik, hidup saya gini-gini aja, gak ada Tuhan tuh. No Bapak Ibu, ketahuilah saat kita diuji berarti Tuhan sayang sama kita. Tuhan tuh mau kita jadi orang yang spesial, lebih spesial dibanding orang lain. Apa sih kelebihan kita? Sama seperti kita bekerja. Kita bekerja di suatu perusahaan, dari level terendah dulu biasanya kan. Ya mungkin ada juga orang yang punya karunia atau punya berkat yang masuk langsung jadi manajer, ada yang kayak gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan buat kita yang menjadi karyawan biasa dulu, kalau kita bertahan atas ujian, atas pekerjaan-pekerjaan yang dikasih, otomatis atasan kita, senior kita, pemilik perusahaan akan melihat dong, oh ini anak bertahan loh, ini anak juga punya kemampuan, punya talenta, punya hal yang spesial. Kalau kita punya sesuatu yang berbeda, tuh pasti akan dipandang lebih sama senior kita, atasan kita, atau bos kita. Sama seperti Tuhan juga. Tuhan tuh mencari yang terbaik. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, kita tuh di mana? Bapak Ibu bisa jawab dalam diri masing-masing. Kalau kita masih terpanggil doang, kita berusaha untuk bisa dipilih Tuhan. Gimana caranya untuk kita bisa dipilih Tuhan? Baca firman Tuhan, dekat sama Tuhan, komunikasi terus sama Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada kata untuk kita mengeluh dengan keadaan, gak bisa. Kita harus terus bertahan. Saat seorang karyawan bisa bertahan dari level terendah, dilihat kerjanya bagus, talentanya cukup, ya pasti akan dipromosikan. Sama seperti hidup kita Bapak Ibu. Saat kita diuji, artinya Tuhan mau mengangkat kita. Udah, itu aja, percaya aja. Saya pribadi, latar belakang saya dari orang yang sulit lah, saya bilang. Hidup saya sulit sekali. Sampai kita tuh ngontrak di suatu tempat yang setiap hujan kehujanan, panas tembus, ya lantainya aja masih tanah waktu itu. Papa saya doang yang bekerja. Sampai saya berkata sama diri saya sendiri, kok papa mama gua hidupnya melayani, kok susah hidupnya ya. Itu yang saya katakan waktu saya kecil. Saya belum kenal Tuhan, tapi saya udah sekolah minggu. Saya udah belajar melayani, dari kolektan, jadi pembawa jadi asyer dulu di zaman sekolah minggu, kayak gitu-gitulah. Tapi saya belum mengenal banget siapa itu Tuhan.
dan apa sih rancangannya buat keluarga saya gitu. Dan sampai suatu kali Tuhan tuh uji lagi, papa saya tuh di PHK, nggak ada pekerjaan. Wah itu bingung sekali kita, sampai kita harus hampir diusir lah dari tempat kerja, dari tempat tinggal gitu. Kok gini amat ya ikut Tuhan ya? Wah berat. Tapi memang itu pelajaran buat kita semua. Jadi kita bersabar, kita berdoa, kita bertekun, dan papa juga semangat terus cari kerja. Puji Tuhan ada lagi pekerjaan yang baru. Dan saya juga waktu itu sudah masuk ke dalam sekolah menengah pertama atau SMP. Saya juga belajar mencari uang, karena saya pikir saya nggak bisa nih bertahan dengan berfokus sama orang tua. Saya nggak mau. Saya belajar untuk mandiri. Saya kerja, saya cari uang, saya bantu papa mama saya untuk bayar sekolah. Waktu itu sih memang puji Tuhan saya dapat negeri SD dan SMP, jadi nggak ada pengeluaran, jadi uang bisa ditabung sampai ke SMK. Puji Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan angkat hidup kami, keluarga kami. Yang penting kita tetap setia aja. Sampai suatu titik saya masuk ke youth waktu SMP, saya diperkenalkan dengan Tuhan, dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa berkhotbah untuk kita terus melakukan pendekatan dengan Tuhan. Ya, sama kayak kita dengan pasangan lah. Kalau kita mau mengenal lebih dalam pasangan itu, otomatis kita akan cari tahu nih, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, dia maunya bagaimana. Ya kita harus ikutin juga. Jadi jangan sampai maunya kita doang, kita juga harus dengerin maunya dia, sebagai seorang yang saling melengkapi gitu. Sama seperti Tuhan, Bapak Ibu. Kadang kita tuh maunya Tuhan dengerin kita doang. Tuhan aku mau berkat, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tapi kita nggak mau dengar kata Tuhan. Sekali-kali harus kita rubah. Dan saya juga udah belajar untuk terus setiap hari saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Pakai saya terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebisa mungkin setiap hari aku pribadi perkecil kegiatan atau perlakuan atau sifat yang mungkin melukakan hati Tuhan. Baik itu dari perkataan, penglihatan, pikiran, hati. Semuanya lah kita mulai kurangin. Dan saya terus minta sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Kalau kita minta kekuatan, Tuhan pasti akan uji lebih lagi supaya kita bisa lebih kuat. Percayalah itu Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa bertahan, sama seperti yang tadi saya bilang, sebagai karyawan kalau kita bisa bertahan akan dipromosikan lebih tinggi lagi. Dan itu pasti, karena firman Tuhan ya dan amin. Yang ketiga adalah hadapi dengan bersyukur. Kadang hidup enak doang kita syukurin ya. Dapat duit, puji Tuhan. Dapat masalah, ya Tuhan. Aduh, anak-anak Tuhan itu sekarang ini saya lihat semakin hari semakin manja. Saya pribadi juga kadang manja, tapi saya terus belajar untuk Manja. Tuhan, saya mau lebih baik. Tuhan, saya mau lebih baik. Manja sama Tuhan boleh, yang penting jangan manja sama orang yang salah, ya. Oh iya banget. Hadapi dengan bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian yang jika kita bisa menghadapinya, maka kita akan menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang, ada mahkota yang menanti. Sama seperti yang tadi firman Tuhan katakan, kan ada mahkota kehidupan buat orang-orang yang setia dan bertahan atas ujian. Kalau kita bisa bertahan atas ujian yang kita hidupi, dan kita bisa mengalami Tuhan setiap hari dan terus berkata, aku menang, aku sembuh, aku sehat, aku bisa, aku pasti sehat, atau apapun lah itu. Yang penting mengatakan motivasi untuk diri sendiri atas masalah-masalah yang terjadi. Kalau kita udah bisa menang dari situ, baru kita bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Itu ada dalam Roma 8 ayat 28.
Kalau kita sudah mengalami kemenangan, percaya deh, kita baru bisa deklarasiin kata-kata ini seperti yang Rasul Paulus katakan. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapa di surga memberi kita yang baik dan sempurna. Dengan mengetahui hal ini, kita harus bersyukur karena dalam kesempatan yang Allah sediakan untuk kita bisa memenangkan mahkota kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu, masalah akan terus ada. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau kita mau menang, ya kita harus sikapi dengan sukacita yang pertama. Terus kita harus bertahan dalam percobaan yang datang. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersyukur. Tiga hal inilah yang selalu saya pegang. Saya mungkin orang yang dibilang, lu kayak gak pernah susah ya hidupnya. Wah, gak tahu aja. Tapi kan kita gak mungkin beradu kesusahan. Ya kadang kan kita kalau bercerita dengan orang yang salah, kita malah ngadu nasib jatuhnya Bapak Ibu. Aduh, itu malah akan membuat kita lemah. Itu makanya penting untuk kita mencari partner, mencari orang yang cocok untuk kita sharing. Ya minimal dia mengertilah dan mengalami apa yang sudah terjadi gitu. Jadi kita nggak ngadu-ngadu nasib, kadang adu-adu kesusahan aja ya, nggak ada jalan keluar jadinya. Tapi kalau kita menghadapi percobaan, masuk ke kamar, datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, terus baca firman, karena di situ akan muncul dan akan datang kekuatan. Masalah hilang nggak? Enggak, tapi kita dikasih jalan keluar. Dan satu hal yang pasti, waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tetap semangat dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ya. Boleh teman-teman semuanya kumpul lagi. Iya kok jadi pada bengong mendengarkan firman, menikmati firman Tuhan. Saya serahkan kepada Kanika kembali dan Kak Ben. Cek 1, 2, 3. Wow, luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini kan Ika? Kenapa kamu grogi? Bukan grogi nih sebenarnya, tapi saya bersuka cita karena firman yang kita dengarkan boleh memberikan kita kekuatan. Amin. Ya. Pelajaran buat kita ya. Benar sekali. Lagi ada suaranya. Ya, sukacita sekali buat firman-Nya. Iya. Baik. Kalau biar sukacita melimpah ya seperti inilah Iya. saudara ya. Apapun yang kita lakukan sukacita. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Coba kita boleh sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Kita selalu percaya atas kasih dan kuasa-Nya.
Yesus, kami juga sama-sama belajar dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami semua Kau bentuk seperti yang Kau inginkan, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, satukan kembali setiap hati kami untuk minggu depan berikutnya Tuhan Yesus, dalam ibadah live seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Bapa, pimpin langkah hidup kami Tuhan, berikan selalu petunjuk-Mu dan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu pada kami Bapa. Berikan hikmat, kasih kekuatan, penyertaan-Mu, damai, sejahtera, sukacita melimpah atas kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih buat semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bless you teman-teman. God Bless you all. bless.